Dan kita bakal langsung menyaksikan di mana pesawatnya bergerak dengan cukup aman ya. Dan dari IOG sendiri ternyata akhirnya nggak turun ke rumah 13 lagi. Ada Dranix dan juga ada Boss yang bakal turun berdekatan di Brasilia rumah 7 dan 13. Sementara itu yang lain masih cukup berdekatan walaupun nggak bakal langsung ada early fight kecuali tim Rox dan juga tim Onyx di sana. Minion ya maksud gue. Minion, oke. Yes. Tapi untuk catatan dari tim Boss sendiri, gue sering banget lihat tim Boss itu setiap turun pasti selalu ada tim lain juga di situ. Betul. Kayak jarang banget mereka bisa ngelut dengan aman ya. Kenapa ya? Maksudnya kayak tadi juga di map pertama mereka harus dapetin Tusun juga karena ada tabrakan juga. Tapi menurut gue mungkin bisa diperbaiki di map ketiga kali ini ketemu Dranix ya. Yes. Dan kita bakal lihat di sini gimana RRQ dengan cukup uniknya melakukan looting di tempat yang berbeda di situ. Ada field, ada yang di daerah rumah Tayo. Ini membuat mereka melakukan satu gaya lootingan yang cukup cepat ya. Di clearance semuanya ya. Yes. Jadi satu persatu nggak ada yang bakal nabrak atau rebutan. Ya. Dan kita beralih sedikit ke daerah Brazil rumah 7, ada iGaps dan juga ada teman-teman di sana yang mulai berkumpul di mana Razor udah terkena damage yang lumayan sakit di sana. Bakal coba untuk melakukan looting terlebih dahulu, nggak mau terlalu banyak membuang resource di early game tentunya. Yes. Sementara di sisi lain dari tim Rox OAOE juga, gue nggak tahu ya mereka dapat tembakan dari mana, tapi dari Flylord nggak punya resource yang memadai juga, cuman ada satu aja tadi medkitnya masih bakal ditahan dulu. Yes. Sisanya mungkin bakalan pukul mundur dulu ya. Bakal dipukul mundur dulu karena mereka tadi ngeluting itu di pinggir-pinggir banget sih. Ngelutingnya di pinggir-pinggir banget. Crossroad ya. Yeah. Tapi gue gak tahu yang di Crossroad siapa ya. Yang di Crossroad sendiri tadi kalau nggak salah gue ngeliat ada tim dari Minion ya. Kalau nggak salah ya. Oke, dan kita beralih ke rumah 7 di sini. Boss Titan cukup nyaman dengan lootingan yang mereka milikin sekarang. Dan Minion. yes, Minions di Crossroad sendiri melakukan looting dengan cukup puas karena nggak ada satu tim pun yang bakal mengganggu mereka di sekitar mereka ya. Ya, apalagi tadi udah memukul satu tim juga dari tim yang udah mulai kewalahan kayaknya. Memang kalau misalnya untuk di early game, lu dapetin advantage lebih dulu atau research lebih dulu, otomatis tim yang sedikit telat aja itu pasti ya mendingan mundur aja sih daripada maksain ya. Karena kayak di map pertama juga tadi sempat kayak gitu, terlalu maksain jadi banyak banget tim-tim yang berguguran di menit pertama malah. Ya, dan kita beralih ke daerah Aerowolf di mana Aerowolf masih seperti biasa mereka ngelut di daerah Fire Bridge aja. Masih cukup santai di sini. Membagi visionnya Jans dan juga Black udah mendapatkan 7 medkit walaupun tidak memiliki fast sama sekali ya. Ya, masih di early jadi mungkin masih ada buying time sedikit untuk tambah-tambah lootingan lagi ya. Ya, dan RRQ di sini bakal bertemu dengan Minions nih. Wah, cukup unik di sini karena Legalot sendiri belum memiliki fast. Oh, ada nih fast level 1 doang ya. Masih level 1. Dan harusnya dari Minion sendiri udah sadar akan kedatangan dari tim RRQ nih, harusnya. Dan mungkin kalau dari segi resource kayaknya lebih diunggulin Minion gak sih? Karena mereka tadi di Crossroad benar-benar nguasain banget ya. Sementara dari RRQ sendiri posisi setupnya 3-1. O'Connor bisa banget sih ngambil backstepnya. Yes, O'Connor sendiri cukup jauh ada di bawah. Jadi bukan satu hal yang baik untuk RRQ ketika melakukan engage dengan Minion. Karena Minion ini benar-benar 4 orang. Dan itu open banget dari RRQ. Gue gak tahu kenapa Minion gak open fire sama sekali ya. Nah udah ini ya. Ya open fire-nya pas udah nyampe di daerah dimana mereka bisa ngumpet. Bukan di tempat terbuka tadi. Sayang agak banget ya. sedikit miss ya tadi komunikasinya. Tapi lo bisa lihat setup yang dipunyain sama Minion benar-benar bagus banget. Nge-wide banget, otomatis ini bakal maksa RRQ untuk at least regroup dulu. Nah. Oke, udah terkena down di sana. Surya mendapatkan Chanzu, nggak bisa diselamatkan nampaknya, di mana Pac-Man juga udah ditembakin cukup sakit di sana. Surya bakal coba untuk melakukan ending begitu aja. Di atas kiri ada Legalot, harus berhati-hati Surya, di mana udah ada yang bergerak juga. Itu ada O'Connor dari bawah yang mulai naik ke atas. Pac-Man bakal dipukul mundur. Grinchy udah berhasil terkena-down di sana, nggak bisa berbuat banyak. Bakal ada spawn glue wall yang cukup bagus di sini melakukan reviving atas teman-temannya. Ada duel antara Legalot dan juga Pitok di sini mengganti senjatanya dengan shotgun. Berhasil terkena-down di sana. Tersisa 2 orang dari RRQ, yaitu dari Chanzu dan juga dari Pac-Man. Oh sorry, Pac-Man dan juga O'Connor maksud gue. Sementara dari Minion sendiri walaupun sedikit kehilangan temponya di early game tadi, akhirnya mereka berhasil memfinishing Legalot dan juga Chanzu di sana mendapatkan 2 poin eliminasi atas RRQ ya. Ya, ini harus bikin
mundur at least untuk ngamanin placement point dulu dari RRQ tadi sempat dapetin Buya ya. Kalau misalnya mereka bisa dieliminasi sekarang menurut gue sayang banget. Karena konsistensi benar-benar penting banget kali ini. Tapi dari Pac-Man juga benar-benar udah kelok. Gak bakal bisa kemana-mana harusnya. Oke, dan udah dia mulai masuk depan. Grinci udah mulai turun. Pac-Man cukup sekarat di sana. Wow! Dan yes, RRQ Hades harus menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Oh, ini chance besar banget sih untuk tim-tim lain untuk nyusul poin. Dan inilah saatnya ya. Satu kabar, satu angin segar tentunya untuk EVOS ya. Yes, untuk nyalip ini ya poin ya. Yes. Oke, dan dari DG Sports sendiri juga masih di tempat yang menurut gue cukup nyaman. Resource-nya juga udah lumayan cukup bagus. Ada helm level 3 juga, medkit banyak, blue wall juga menurut gue cukup. Jadi mungkin bakal lebih ready untuk fight nanti. Sementara dari IOG nih. Yes, dari IOG belum sendiri. Sadar kayaknya ya. Mereka udah berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi. Artinya mereka udah tahu kalau misalkan di sekitar mereka ada musuh ya. Dan udah langsung terkena down di sana cepet banget. Gue sampai nggak sadar itu siapa yang nembak. Dan Hans masih bisa survive. Ternyata EVOS. EVOS. Ternyata fight-nya belum selesai ya dari EVOS dan juga IOG. Tapi ini bakalan jadi ancaman juga kalau misalnya EVOS harus nyusul RRQ tumbang duluan. Iya, menjadi kabar segar buat tim lainnya yang coba mengambil ketertinggalan ya. Betul. Dari 2 tim yang sedang ada di papan atas tentunya. Sementara itu EVOS Sam 13 bakal mulai bergerak menjauh. Jadi tadi posisinya Lord sendiri lagi coba ngejar satu orang yang tersisa dari tim EVOS, yaitu ada Mr. 05 yang lari ke sebelah kanan, tapi ada Sam 13 yang bener-bener nungguin pergerakan dari musuhnya gitu. Kayak ya udah tungguin aja, pas mereka gerak coba ngejar Mr. 05, dialihin sama dia ke knockdown 1 dan akhirnya Sam 13 juga kabur. Missionnya accomplish ketika Mr. 05 berhasil menyelamatkan diri ya. Ya, jadi masih ada kesempatan untuk ngamanin placement point minimal. Ya. Sementara dari Boss benar-benar diapit banget dari Dranix dan juga Rox kali ini. Masih coba santai-santai ya. Ada yang nyebrang juga tuh ya kalau kita lihat. Ya, ada yang nyebrang juga dan oke, di sini ada UAV yang sedikit menyebalkan nampaknya ya. Bakal memberitahu siapa aja yang ada di daerah sana. Ya, ini harusnya sih udah mulai harus aware ya satu sama lain, apalagi ini masih di early match juga, bakalan segi bahaya banget kalau misalnya harus keculik di awal-awal. Ya. Tapi kalau dari Rock sendiri nih, posisinya mereka berada di open field. Ya. Bisa aja ke backstab dari tim manapun, sedangkan yang menurut gue yang posisinya paling enak adalah dari tim Boss dan juga Dranix nih. Iya, kalau dari Boss sendiri kalau misalkan zonanya ke daerah sini mereka enak ya. Cuman ketika zonanya ternyata narik ke daerah field, ini bakal bahaya banget karena checkpoint mereka buat masuk ke tempat selanjutnya tuh udah nggak ada. Kayak lewat sebelah kiri udah ada Rox, dari sebelah kanan udah ada DG yang nunggu, dan mereka nggak bisa masuk ke daerah rumah 13 untuk melakukan rotasi juga karena ada Dranix juga. Jadi sangat dirugikan kalau sampai sekiranya zonanya nggak mengarah ke mereka. Ya. Win-win solution sih sebenarnya karena kita masih belum tahu juga, belum ada info box juga ya. Ya. Oke, dari Siren sendiri, gue nggak tahu nih apakah tadi dari tim 5 yang nembakin atau temannya? Karena dari temennya kayaknya. Temannya ya. Dari karena nabrak. Oke. Oke, zona pertama udah mulai merapat juga di sini. Ini ritmenya agak sedikit lebih lambat, slow ya. Benar-benar berasa banget, baru ada satu tim aja yang udah tereliminasi. Ya, kemarin itu sedikit tempo menjadi cepat karena ada Louvre ya. Louvre sendiri bener-bener ngejabanin gameplay yang dimilikin sama EVOS. Mereka bener-bener coba ngerubah semua tim bermain jadi fast tempo. Kayak cepet banget, dan Louvre bener-bener ketemu musuh hajar. Nggak pernah mereka ngehold kayak gitu, dan akhirnya banyak banget tim-tim yang bakal tumbang di early game gitu. Nah, yang kayak gini yang gue bilang ya, ketika nanti zonanya ngerapat lagi dan tim Boss gak dapet zonanya, ini bakal menjadi malapetaka banget buat mereka karena sebelah kanan dan kiri udah sama-sama dijagain sih. Ya, tapi untungnya masih berada di posisi mereka nih. Jadi menurut gue kayaknya masih bisa dikontrol aja sementara di Brasilianya. Dan sisanya dari IOG harusnya masih cukup aman untuk masuk karena di depannya gak ada tim lain. EVOS sih yang masih PR tadi masih lumayan cukup jauh. Sementara Onyx di sini bakal adu fight melawan Aerolov yang bakal langsung aja dimajuin kali ini juga dari Rainbow. Coba untuk cari vision lanjutan di sana terlalu terbuka. Tapi pop-up blue wall dan satu harus tumbang menyisakan 2 aja dari Lau dan juga Essie ya. Yes. Dan bakal langsung di spam tembakan di sana. Udah 2 orang yang knockdown dari Onyx, tapi di sana Aero bakal langsung di spam tembakannya, masih bisa survive. Sementara Rastis bakal disandra ya, dan Rainbow juga.
Oke, ini sayang banget untuk Onyx, agak sedikit miss komunikasi, kayaknya harus kehilangan 2. Sementara dari Rolf kehilangan 1, tapi ya tuh sudah ngamanin 2 kill point nih. Kayaknya gue gak tahu ya apakah tadi lawan Onyx atau bukan. Dan Low masih kena blind shot. Masih cukup aman harusnya untuk melarikan diri dulu ya. Ya, di mana Onyx Law berhasil memanfaatkan natural object yang dimiliki oleh map Purgatory ya. Yaitu patahan, dia berhasil mundur lagi, bakal coba mendekat ke arah zona. Sementara Aerowolf kehilangan 1 Halicon atau Halcyon, sorry. Bener-bener satu harga yang mahal ya. Ditukarkan untuk early game, dan baru aja gue omongin di sini, Bang juga berhasil knockdown, bakal langsung ditembakin oleh Lau di sana. Gak bisa berbuat banyak, sementara temannya udah mulai bergerak juga, bakal langsung di end begitu aja, tapi masih bisa survive. Sementara itu, dan bakal ditembakin aja Black dan juga Bang di sana bakal ditembakin. Tersisa 2 orang aja, tapi dari sebelah kanan bakal ditembak balik juga, hati-hati. Itu tadi Ini posisinya susah sih. Blacknya diselamatin sama Bang, Bangnya malah yang knockdown, Blacknya yang selamat. Gantian ya. Gantian. Oke, tapi dari sisi Onyx juga di sini kayaknya bakal coba untuk ngusir balik Aerowolf yang tadi sempat malah mereka dikejar. Tapi karena untuk posisinya sekarang 2 lawan 2, mungkin Onyx sendiri udah mulai percaya diri ya. Ya. Dan kita bakal saksikan di sini gimana Zexia mulai bergerak ke depan dengan Onyx Law memaksa dari tim Aerowolf fight jadi 2 versus 2 ya. Ya. Tapi ini bisa jadi nafas lagi harusnya untuk di awal-awal. At least mereka harus mikirin poin yang harus mereka kejar juga. Sementara dari IOG udah mulai bisa masuk nih ke dalam circle. Tadi kalau nggak salah mereka dari luar zona juga deh. Ya, dari luar zona juga ya. Sementara itu IOG di sini benar-benar cukup aman, masih lengkap berempat, mendapatkan 2 poin eliminasi. Udah cukup banget buat IOG gua rasa untuk early game. Tinggal fase mid game-nya aja yang mereka harus sempurnakan ya. Yap. Yang bisa lo lihat di sini. PR ternyata untuk dari IOG masih aman, Aerowolf dan juga Onyx PR untuk masuk karena ada distrik 51 di situ. Ya. Sementara itu zona bakal menarik lagi ke tengah. Ini bakal susah banget buat tim-tim lainnya yang bakal coba turun ke daerah bawah ya, seperti Siren dan juga IOG. IOG masih oke lah, mereka masih dapat satu natural obstacle, ada patahan-patahan yang bisa mereka manfaatin. Dan sementara itu D51 Catalia berhasil mendapatkan 1 knockdown ya. Untuk Onyx sendiri, waduh, sedikit mustahil nih kayaknya buat masuk ke zona selanjutnya karena udah dijagain dan mereka buat nyebrang itu bener-bener harus melalui sungai ya. Betul, apalagi ada UAV juga, jadi menurut gue kayaknya bakalan sedikit Kesulitan. berbahaya pastinya. Sementara dari Aerowolf sendiri juga sama posisinya. Jadi menurut gue distrik 51 benar-benar ngontrol banget areanya dia. Black juga kayaknya nggak bakal bisa dikasih masuk juga. Walaupun dari distrik 51 belum masuk ke dalam zona ya, tapi at least dia udah ngamanin lane-nya. Jadi menurut gue untuk bisa movingnya masih jauh lebih aman lah. Masih lebih aman, tapi distrik 51 sendiri ketika mereka mau masuk ke dalam zona udah ada 2 tim yang bakal langsung nunggu. Salah satunya ada IOG juga yang siap nyambut mereka dari higher ground ya. Ya. Sebenarnya ini posisi yang semuanya sama-sama susah sih. Dari distrik 51 mungkin bisa nguntungin dia dapetin 1 kill point, tapi posisi mereka juga masih bisa di lock sama yang IOG yang udah berada di atas ternyata. Jadi nggak terlalu gampang juga, tapi DG di lain sisi udah mulai masuk ke dalam zona. Ada Siren juga yang udah megang M79, bakal coba bermain lebih agresif lagi. Bakal coba turun juga ke tempat di mana ada DG di sana ya. Sementara DG Morani Boy udah ditembakin, bakal langsung spam glue wall di sana. Dranix Delta bakal nembakin begitu aja, ada spam granat dari DG di sana, berhasil mendapatkan 1 orang Delta, bakal dipulangkan langsung. Sementara Peerboy terkena granatnya sendiri, bakal reset terlebih dahulu, melakukan healing terlebih dahulu dan bakal coba untuk revive temannya ya. Sementara itu ada Zexia dan juga ada Lau yang harus dipulangkan ke lobby di posisi ke-11. Sementara itu Morani Boy berhasil survive, diselamatkan oleh teman-temannya di sini. Ada fight antara tim dari Dranix dan juga dari tim DG di sini. Ya, bisa lo lihat ya di Brazil benar-benar kayak COD cuy. Rame banget dan mostly mereka juga masih berada di luar zona. Ini bakal PR banget tentunya. Ya, bakal menjadi satu tantangan untuk Boss Titan menahan laju pergerakan dari mereka harusnya ya. Dan District Hope, seperti yang gue bilang, seperti yang gue prediksi, IOG bener-bener panen kill karena District sendiri masuk ke dalam zona dengan sedikit kesulitan ya. Ya, karena tadi posisinya dari low ground soalnya. Ya, dari low ground. Sementara Jafra berhasil mendapatkan knockdown-nya. Ada IOG juga yang terknockdown oleh minion Surya. Jafra berhasil langsung melakukan ending aja di sana.
bakal ada duel di depan. Ini bener-bener sengit banget, ada 3 tim secara langsung ya. Ada Evo Sam 13 juga yang join to fight di sana. Bakal langsung ditembakin sementara Razor coba dipukul mundur. Bakal ada Sam 13 yang coba berputar ke belakang terlebih dahulu, sementara Mr. 05 bakal coba untuk ngejar begitu aja. Gak dikasih lepas mangsanya, ditarik mundur di sini. Oke. Bakal melakukan reset terlebih dahulu tentunya. Udah terknockdown Sam 13 dari belakang, masih bisa di revive nampaknya. Dan harus berhati-hati di sini karena udah ada 3 orang yang bakal langsung masuk sekaligus. Mr. 05 harus terjepit di sini. Dan Jafra berhasil mendapatkan knockdown ya. Tersisa Sam 13 menutup pintu yang ada di depannya. Ya, posisinya udah mulai kelok banget. Dari EVOS juga susah sih, posisi mati banget kali ini. Sementara dari Boss benar-benar enak banget. Mereka nggak terlalu melakukan banyak rotasi dan bisa ngamanin areanya. Sekarang tinggal kayak nyayur aja ya. Ya, oke, di sana IOG udah berhasil tereliminasi. Ada fight lagi jarak dekat di sana antara tim DG dan juga tim Siren nampaknya. Oke, Siren bakal masuk ke dalam zona. Udah dijagain oleh Kojak, terknockdown 1 orang. Ada M79. Hati-hati bosku, bakal langsung ditembakin. Kojak udah terknockdown di sana. Sementara itu Apollo dan kawan-kawan oke bakal langsung diras begitu aja, ditutup. Kruger udah terknockdown di sana, gak bisa berbuat banyak. Justin juga menyusul. Ada duel antara Justin dan juga siapa di sana, dan Erik sangat sekarat. Kojak udah harus terknockdown di sana. Masih ada yang bakal melakukan revive terlebih dahulu. Devil masih coba untuk ikut join to fight di sana. Erik sendirian bakal kesulitan di sini. Dan Rao berhasil dipulangkan ke lobby begitu aja. Tersisa Kojak dan juga ada M79 di sana. Ada yang bakal join to fight lagi nampaknya. Oh my god, gak selesai-selesai. 4 poin eliminasi di sini by Boss Esport. Dan sayang banget lontaran on point banget dari Rox ya. Yes, harus dipulangkan ke lobby begitu aja dengan 4 poin eliminasinya. Wah. Granix Vendetta menyusul di posisi keempat, dan Rox di sini benar-benar menjadi orang ketiga, di mana mereka bakal coba untuk bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara Minion bakal nyaman banget di posisinya, tinggal natakin satu persatu musuh yang mau masuk ke dalam zona, dan Rox sedikit kesulitan tentunya. Udah ditembakin, dimakan oleh zona juga. Sementara Minion cukup santai, natakin dari kejauhan, nembakin terus-menerus, tapi 1 orang berhasil knockdown di sana. Ada 2 orang yang malah dibalikin oleh Rox OAE di sini. Minion berhasil mendapatkan 2 knockdownnya juga di sini, sempat melakukan reviving atas teman-temannya. Udah ada SVD juga yang dikeluarin di sini, cukup sakit damage yang diberikan, tapi belum bisa meng-knockdown siapapun. Ya, ini sama-sama buying time untuk kedua belah tim sih tentunya. Dan bakal coba untuk dilemparkan granat lagi kali ini dari Minions. Yes, dan udah ada pergerakan yang cukup baik. Mereka berhasil mendapatkan natural object, sebuah pohon di depan sana menjadi pelindung. Sementara Draco dan juga Flylord harus dipaksa keluar dari zona karena mereka terlalu dempet dengan akhir zona ya. Ya, dan ini 3 lawan 2 menurut gue agak sedikit susah jump shot dilakukan. Dan misalkan satu player terakhir Draco di sana bakal terkepung kali ini. Udah mulai memberikan beberapa damage sama 2 orang bakal dimagi. Dan yes, so that's it. Minions RR berhasil buya dengan 10 poin eliminasi ya. Wah. Posisinya enak sih dia tadi ya. Benar-benar kayak timing dia ketika untuk. Nah, ini dia tim standingnya. Yang mana RRQ Hades masih unggul di peringkat pertama 850 poin. Tapi semakin kecil lagi gapnya ke peringkat kedua, yang mana EVOS bertengger di peringkat kedua dengan perolehan poin 800. Ada Siren Esport juga 745, DG Esport 570. Minions RR yang tadi dapetin buya langsung naik ke peringkat kelima, ada di 5 besar 560 poin. Ada Rox OOE juga 545, ada Island of God di peringkat ke-7 435. Di peringkat ke-8 ada Granix Vendetta, peringkat 9 ada Aero Wolf, di peringkat 10 ada District 51, disusul lagi Boss Titan dan juga Onyx Hyper. Kalau misalkan kita lihat